Baik, sambil kita mulai aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah SWT karena telah melimpahkan segala kasih sayang dan keberkahan, berikan kemudahan terselenggaranya acara webinar series internal sesi 1 ya. Jadi kita ini baru sesi 1, insya Allah ada sesi 2 dan 3 hari Rabu dan Rabu dan Kamis ya, Rabu dan Kamis. Kemudian pada hari ini ya, Senin 20 Juli 2020. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita bisa mendapatkan sahabatnya di yaumil akhir. Terima kasih kepada Pak Eka Krisna Santoso, SSI MBA ya, yang sudah memenuhi undangan dari kami Sivitas Akademika. Ini khususnya Pak ya, dari saya pribadi selaku urusan penyelenggara, ini memang peserta yang hadir pada siang hari ini di pertemuan virtual kita melalui Zoom. Memang ini mahasiswa saya semua Pak ya, mahasiswa semester 4 mata kuliah ekonomi internasional. Jadi saya mengambil momen, artinya mengambil kesempatan ketika kuliah sudah selesai, ini menunggu minggu depan ujian akhir, jadi saya pakai untuk bisa saya undang Bapak gitu ya, untuk mengisi webinar series ya, yang pertama ini. Kemudian kepada seluruh peserta webinar, ini sebentar saya sambil admit dulu. Ya, nah ini Pak Eka Santoso, Pak Eka Krisna Santoso ya. Nah beliau ini berpengalaman yang saya lihat ya, pernah menjabat sebagai posisi penting sih ya di industri perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional. Islamic banking tuh bank syariah ya, conventional banking bank konvensional ya, selama 8 tahun pengalaman. Kemudian pengalaman, experience ini, nah beliau ini baru selesai studi di US ya, kalau nggak salah Pak ya, nanti Bapak bisa menjelaskan langsung. Nanti mungkin bisa sharing sedikit Pak ya, mengenai pengalaman gitu ya. Saya sih pernah, tapi saya maaf Pak ya, nggak sempat ngelihat webinar Bapak yang kemarin tentang tips bagaimana misalnya kuliah ke Amerika gratis ya kalau nggak salah. Kenapa enggak gitu ya. Nah, nanti mungkin Bapak bisa ya sambil menyelipkan tips ya, berbagi gitu ya kepada mahasiswa Setia Widya Praja Tanah Grogol ya, mungkin saja gitu ya ada yang tertarik kan minat kuliah di luar negeri. Nah, Bapak bisa sharing sedikit gitu ya. Kemudian di University of Akron ya, kemudian ini kayaknya Bapak pernah entah magang atau kerja mungkin Pak ya selama kuliah di US, ada technical student assistant, kemudian sebentar. Kemudian assistant kemudian di Ohio Student Venture Fund ya. Ini juga ya, saya nggak tahu nih Bapak mungkin bekerja atau pernah magang di sini Pak ini selama 7 bulan. Kemudian pernah tadi seperti di awal saya bilang berpengalaman di industri perbankan di bank syariah cukup lama beliau ya, 4 tahun 9 bulan dengan berbagai macam posisi. Pernah menjadi senior relationship manager, kemudian nah ini di Balikpapan 2018, kayak saya percepat aja. Sub branch manager juga pernah. Nah ini di Kabupaten di Grogot ya, di Grogot. Nah ini awal perkenalan saya dengan Pak Eka. Memang dulu sempat saya ya beberapa kali saya dan Pak Eka ini ngobrol-ngobrol lah. Memang ada agenda waktu itu seminar Pak ya, kalau nggak salah. Cuma karena satu dan lain hal ketika saya sudah fix bisa mengadakan jadwalnya, nah Pak Eka-nya rasanya kemarin keluar kota gitu ya. Nah makanya pada momen saat inilah gitu ya, ya artinya
walaupun memang kita tidak bisa seminar secara langsung gitu ya, tatap muka, bertemu langsung, ya kita menggunakan model virtual semacam ini ya. Karena yang kita tahu bersama karena pandemi COVID-19 ini perkuliahan pun gitu ya, kegiatan sekolah pun itu belum boleh dilakukan tatap muka secara langsung di sekolah, harus menggunakan media semacam pengajar ya, entah asisten dosen kayaknya ya, atau part timer sebagai pengajar ya. Di STIMIK pernah, di STIM Madani juga pernah, kemudian pernah menjadi sales division, mengambil tema ini gitu ya tentang bisnis, ada kaitannya dengan bisnis karena beliau ini sesuai dengan bidang beliau ketika dulu kuliah S2, kuliah master di Akron, di University of Akron. Di lulusan Gajah Mada ini matematika ya Pak ya, sarjana matematika, kemudian Balikpapan, SMA Negeri 1 dan SMP Negeri 1 Balikpapan. Nah, itu tadi ya. Saya stop dulu sharingnya. Nah, itu tadi mungkin profil singkat dari Pak. Saya ingin melihat dulu di sini untuk peserta, masih mahasiswa semua forum ilmiah. Ini penting dan menarik ya untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi penting yang disampaikan oleh pemateri ya, oleh materi kita, oleh Pak Eka yang pada kesempatan siang ini bisa mengisi materi ya. Kemudian ini apalagi ini tema tentang bisnis ya, karena diharapkan generasi muda khususnya mahasiswa STWD Praja gitu ya bisa memahami konsep bisnis mulai dari awal hingga bisa bisnisnya tersebut bisa menjadi besar ya, artinya bisa. Nah, ini sebenarnya tema kita tentang pentingnya feasibility study. Ya, rasanya saya nggak tahu mahasiswa ini sudah dapatkan atau belum di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, ini kayaknya ada korelasinya gitu ya. Nah, ada korelasinya. Jadi kan studi kelayakan. Nah, ini juga sama feasibility study gitu ya. Jadi bagaimana pentingnya gitu ya kelayakan bisnis gitu ya. Apakah memang bisnis yang kita jalankan itu sesuai dengan mungkin prospek atau tidak gitu ya, bisa menghasilkan keuntungan atau tidak gitu ya, baik atau tidak nantinya bisnis tadi bisa berjalan, baik dari banyaknya misalnya dari segi penjualan barang misalnya ya, atau manajemen yang ada di dalam perusahaan tadi gitu ya yang menjalankan bisnis tadi ya. Kemudian secara umum penyampaian informasi akan lebih mudah dipahami apabila diskusi bisa berjalan dengan efektif. Oleh karena itu diharapkan kepada semua gitu ya, nih pada seluruh peserta seminar khususnya ini kepada mahasiswi STI Widya Praja untuk bisa dapat memperhatikan, kemudian baik gitu ya. Nanti tolong dicatat ya teman-teman ya. Tolong dicatat poin-poin apa saja nanti disampaikan oleh Pak Eka. Nah, ini siapa tahu nanti akan menjadi bahan final tes saya gitu ya. Siapa tahu nanti saya tanyakan apa sih poin-poin yang sudah dijelaskan oleh Pak Eka ketika webinar kita sesi pertama. Nah, mungkin aja nanti saya ada pertanyaan seperti itu. Pokoknya ini kesempatan bagi kita semua untuk bisa mendapatkan ya informasi menarik gitu ya. Informasi menarik sekaligus ilmu juga, karena beliau ini kan baru selesai studi di Amerika Serikat apalagi gitu ya. Ya, kita bisa mengambil banyak pelajaran nantinya ya. Kemudian untuk ketentuannya nanti Pak Eka akan menyampaikan materi. Setelah selesai saya akan buka sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab boleh secara langsung lisan gitu ya. Nanti di raise hand aja. Raise hand untuk langsung bertanya kepada Pak Eka, atau mungkin malu-malu lewat chat boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau memang ternyata terlampau banyak pertanyaannya, ya nanti saya akan saring gitu ya. Saya akan coba dipilih gitu ya pertanyaan, mungkin mana yang lebih masuk dengan temanya gitu ya, atau sesuai dengan temanya. Baik, itu saja karena waktunya memang kita tidak lama hingga dan atas diadakan webinar ini menurut saya
bakal bermanfaat sekali. Terima kasih. Bermanfaat lagi kepada semua, baik peserta nantinya maupun kita semua, karena kan semakin banyak ilmu yang kita bagi, maka insya Allah harapannya ilmu kita nggak akan berkurang, tapi malah nanti akan bertambah, insya Allah. Ya, terima kasih juga atas pengenalannya mengenai diri saya. Untuk apa namanya tadi, untuk profil singkat saya tadi ada di sana, ada di LinkedIn. Nanti ada beberapa tips yang akan saya sampaikan ketika di akhir menjelang akhir presentasi. Nanti kita bagi-bagi, harapannya saya sih nggak lama nih, karena memang saya udah siapin, tapi cuma sekitar 9 slides aja, jadi nggak akan banyak. Nanti kita perbanyak untuk diskusi seperti yang baik, karena mumpung webinar ini, jadi kita tidak perlu lagi harus datang ke kelas. Jadi saya rasa sih harusnya bisa lebih santai, ngobrol nanti bisa lebih santai. Kalau lebih santai, usually ilmunya akan lebih mudah terserap. Yang penting jangan grogi. Yang kedua, selanjutnya nanti ini, ya nanti sesinya satu baru saya siapin tentang feasibility study, cuma nanti akan saya tambahin sedikit tentang pengalaman di mana, pengalaman studi secara lisan. Oke. Saya rasa itu saya mau share screen sebentar. Jadi biar nggak lama. Ya Pak, silakan Pak, sudah bisa kayaknya. Oke. Gimana? Sekali lagi, sebelum mulai suaranya cukup jelas. Suatu studi atau bahas juga menurut Kenton yang dari investopedia.com, visibility itu harus ada, bukan baiknya ada, harus ada. Sekali lagi harus. Kenapa? Sesimpel, sederhana mungkin harus ada. Nggak perlu harus yang sangat jelimet sekali, nggak mesti. Tergantung dari skop usaha teman-teman yang mau pakai. Dan nggak ada rumus exact ya. Saya dulu seperti yang saya disampaikan Pak Wahyudi, bahwa dulu S1-nya di matematika, it's related to very exact things. Jadi hal-halnya exact, satu ya satu, dua ya dua. Nggak ada satu tuh sama dengan dua, nggak ada. Tapi kalau di bisnis, di manajemen, semuanya tuh tergantung. Kalau bercandaannya dosen saya di University of Akron itu, jawabannya kalau misalkan ditanya, kerennya tuh namanya risk management. How to manage risk, how to prevent the risk, bagaimana mencegah suatu risiko sebelum terjadi. Dan ini kita bukan menjadi bukan we play God. Maksudnya play God itu kita bertindak sebagai Tuhan, bukan, karena kita kalau sudah tahu risikonya maka usaha kita akan 100% berhasil. Enggak juga gitu. Tapi at least kita tahu bahwa risiko apa sih yang bakal muncul kalau kita melakukan usaha ini, apa yang harus dipersiapkan. Dan bahkan memutuskan apakah itu usaha ini layak atau dilakukan apa enggak. Ya. Jadi sebelum memulai usaha, oke, misalkan saya mau buka toko kembako, ya sudah, kita lakukan visibility study yang paling sederhana sekali. Nanti caranya sama juga boleh, nggak masalah. Usaha-usaha yang mikro tadi juga nggak masalah, yang penting harus dilakukan visibility study. Artinya persiapan sebelum teman-teman melakukan usaha tersebut. Jangan sampai nanti tertinggal dan yang penting buka dulu. Nggak juga sih. Ya. Fokus sama spesifik. Fokus dan spesifik artinya adalah kita terfokus nantinya. Kita mau jualan apa sih? Saya mau jualan aja deh. Ya, bukan zamannya lagi sekarang itu palu gada, apa lu mau gue ada kan, nggak ada jaminan, apa lu mau gue ada, habis itu kepar kitanya ya kan, entah apa-apa yang dijual nggak tahu, kita nggak tahu apa yang dijual, kita nggak tahu jualnya kemana, kita nggak tahu harganya berapa, kita nggak tahu kita mau kasih harganya nanti berapa. Kita harus tahu, lebih paham, lebih baik kita paham dulu apa yang kita mau bisnis apa yang kita mau lakukan sebelum kita menjalaninya. Jangan sampai kita ditanya barangnya gitu ya. Berapa kali kalau ditanya teman-teman, kalau teman-teman datang ke suatu toko, terus ada pelayannya, Mbak ini apa ya produknya? Enggak tahu. Jadi beli nggak? Enggak kan? Nah, itu yang hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dengan visibility study ini. Dan kita juga
tahu kira-kira nanti bisa punya keuntungan kira-kira berapa sih, ataupun kalau kerugiannya apa sih. Jadi untung ruginya kita udah tahu duluan. Dan kita nanti dari sini kita bisa bikin bisnis plan yang lebih detail. Nah, oke, the big picture artinya gambaran besar. Gambaran besarnya itu maksudnya adalah jadi kita sebelum melangkah ke hal-hal yang kecil, sebelum melaksanakan kita tahu gambaran besarnya apa. Kita mau usaha apa, ya kan? Gambaran besarnya apa, lalu nanti ada hal-hal kecil. Misalkan niatannya apakah ini untuk bernilai sosial apa enggak, apakah ini untuk keuntungan semata, ya nggak apa-apa. Lalu apakah nanti kita mau jualnya di mana? Kalau kita nggak tahu big picture-nya, kita nggak tahu gambaran besarnya, gambaran pokoknya, kita nggak tahu nanti mau jualnya di mana. Apakah nanti habis itu jualnya online, apa jualnya offline. Nah itu apa mau harganya markup-nya gede, apa sederhana aja. Apakah nanti kita mau jual untuk orang banyak atau jual hanya untuk 5 orang aja, 10 orang. Nah itu kita kalau sudah tahu big picture-nya, nah itu bisa nanti hal-hal kecil yang nanti dan nanti kalau di lapangan, kalau sudah dijalankan, teman-teman sudah tahu karena apa yang harus dilakukan. Misalkan kalian ada menemukan misalkan teman-teman buka toko yang paling gampang aja ya. Teman-teman buka toko, saya mau buka toko sembako, misalkan usahanya ini. Di toko sembako misalkan niatnya kita membantu warga untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari, itu niat big picture-nya. Jadi kalau ada barang-barang yang laku, nanti teman-teman bisa langsung bertindak dengan cepat. Oh ya, barang apa sih yang diperlukan oleh warga sekitar? Nah, itu teman-teman bisa geraknya lebih cepat ketimbang ya udah aku buka toko sembako, yang penting aku taruh beras apa segala macam sana, mau laku apa enggak ya walau alam bismillah. Jangan kita nggak bisa berpatokan dengan Bismillahirrahmanirrahim aja gitu, tapi Bismillahirrahmanirrahim tapi ikhtiar gitu kan. Ikhtiarnya dengan visibility study ini jangan ya udah saya taruh ruko, saya sewa ruko, saya taruh barang, udah saya tinggalin pasti laku. Nggak juga gitu kan. Tidak juga langsung berpatokan seperti itu, banyak zikir, banyak doa nanti pasti laku. Ya nggak juga, banyak zikir, banyak doa tapi nggak ada ikhtiarnya ya nggak akan laku juga gitu. Terus nanti ya seperti tadi alternative opportunity and solution. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi semisal nanti ada peluang-peluang yang tidak direncanakan, teman-teman sudah tahu duluan. Teman-teman sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang mau diambil apa enggak nih. Lalu solution apa yang teman-teman mau kasih kepada customer. Apa ini, apa aja. Nah, itu teman-teman sudah siap. Kalau teman-teman sudah tahu visibility study-nya. Apa yang mau teman-teman kerjain, ya kan? Kalau nggak tahu, ya udah bersiap-siap aja. Oke, pertanyaannya klise nih. Kapan harus membuat visibility study? Kira-kira kapan? Berarti ya jelas bahwa visibility study harus dibuat sebelum teman-teman memutuskan membuka atau enggak. Ya, teman-teman melihat, oke, saya mau buka usaha, saya mau buka bisnis. Oke, saya bikin visibility study-nya dulu. Apa sih yang mau saya bikin? Lalu kita lihat, bikin visibility study, jalan enggak? Lalu jalankan apa enggak? Teman-teman memutuskan jalan apa enggak? Kalau sudah jalan, jalankan. Kalau enggak, bikin lagi. Ganti usaha yang lain. Nah, itu. Sesimpel itu aja. Nggak harus bikinnya berbulan-bulan, nggak mesti. Teman-teman bisa bikin visibility dalam waktu berapa menit, berapa jam, juga bisa. Maaf. Dan siapa yang bikin visibility tadi? Ya tentu saja yang mau bikin. Kita yang menginisiasi bisnis, kita yang bikin lebih dahulu. Ya, idealnya seperti itu. Jangan bilang jangan minta tolong sama orang lain dulu. Karena nanti bisa jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oke, lalu menurut investopedia.com lagi, visibility study ini cara-cara, ada panduan, tapi tidak eksak. Maksudnya tidak eksak itu tidak ini pendekatan teman-teman yang bisa teman-teman lakuin. Tidak harus melulu ini, tapi teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi teman-teman di sana. Misalkan ada feedback dari pemangku kepentingan yang tepat, teman-teman. Maksudnya ini contoh, ada bosnya gitu kan, ada pimpinan. Kita tanya dulu sama pimpinan,
bagaimana nih Busa ini, atau misalkan inisiatif baru di kantor, saya mau bikin ini atau mau bikin produk baru di kantor, nggak masalah. Tinggal minta dari pimpinannya bagaimana produk baru yang mau kita produk barunya Pak. Oke. Nanti dari situ mulai. Terus teman-teman kumpulin datanya. Data apa aja sih? Misalkan data biaya minimal datanya, kalau boleh saya saranin, data biaya-biaya yang teman-teman bisa teman-teman misalkan kita mau buka usaha sembako berarti ada biaya apa? Biaya barang, biaya ruko, dan biaya transportasi bila ada. Nah, itu biaya-biayanya dikumpulkan dulu. Dan yang kedua, biaya datanya data harga jual. Harga jualnya kalau untuk barang A, B, C, D, E berapa? Di inventory dulu, dicatat dulu, lalu dilihat visible apa enggak ya. Visible layak dilanjutkan apa enggak. Kalau nggak layak ya udah tinggalin. Tapi kalau layak lanjutkan. Oke, survei pasar, ya kan? Ini pasti teman-teman tanya dong calon customer teman-teman siapa, ya? Calon customer teman-teman seperti apa? Apakah anak-anak? Apakah bapak-bapak? Apakah mahasiswa? Apakah banyak? Tidak mau jangan juga nanti survei pasar semua orang yang ada di Global pastilah, jangan ya. Harus terfokus misalkan atau di kecamatan A, B, C terserah teman-teman. Lalu ini yang baik juga tulis rencana organisasi, operasional bisnis. Teman-teman mau bikin rencananya organisasinya mau berapa besar, ya kan? Mau siapa kan lebih dahulu dalam visibility study-nya. Jadi kalian teman-teman bisa tahu is it no go or no go, ya. Yang terakhir itu ya, buat keputusan no or no go maksud tentang melangkah majunya. Go or no go, go lanjut, no go muter balik. Ini contoh ya, teman-teman bisa bikin contoh ada di kalau teman-teman kalian googling ada namanya business model canvas ya. Business model canvas ini tersedia macam-macam dalam PDF, PPT, everything. Semuanya ada di googling dan gratis tempatkan dari studying abroad ya. Caranya adalah kalau saya dulu sebelum studying abroad saya juga bersama-sama dengan teman-teman UMKM di Balikpapan waktu di Bank Mandiri maupun di tempat lain ya. Banyak hal. Maksudnya banyak hal yang teman-teman di sini lakukan. Contoh bahkan dengan ide dulu sekali itu ada ide namanya apa ya? Pokoknya tentang otak kanan gitu. Jalan dulu, kreatif dulu, bikin produk dulu ya. Bikin produk dulu baru jalan. Yang penting jalan dulu. Move dulu. Pokoknya atau misalnya sing penting yakin. Nah, ada juga yang gerakan seperti itu. Sing penting yakin gitu kan. Ya nggak salah juga sih. Cuman pendekatannya aja yang berbeda. Kalau di sana ya, kalau di Amerika itu saya lihat teman-teman lihat itu orang-orang kalau mau buka usaha itu atau mau bikin bisnis atau malah mau bikin yang terlebih lagi kalau mau bikin startup yang lagi kita keren ini karena di Amerika itu mereka punya budaya untuk innovate ada masalah bikin inovasi jadikan bisnis. Ada masalah jadikan bikin inovasinya jadikan bisnis. Itu mereka melakukan research. Mereka cari tahu, persiapan dulu. Pelajari dulu tentang bagaimana how it works, bagaimana sih lanjutin misalkan dulu tentang kalau teman-teman ke Balikpapan pasti tahu namanya Uber dan Gokar. Kalau di Amerika banyaknya Uber, hanya ada ya sama-sama intinya mereka trace. Ya, mereka adalah research dulu hal yang selama ini atau pain point yang dialami customer di sana. Satu misalkan nggak tahu tarifnya berapa. Kalau dulu yang paling awal itu adalah nggak tahu tarif. Kita naik taksi, masuk taksi, muter, taunya bayarnya mahal. Nah, jadi mereka awalnya memberikan fasilitas yaitu oke, kita cari cara supaya tarifnya diketahui di awal, rutenya tahu, biayanya tahu, jadi customer nggak gelo, kalau bahasa Jawa itu nggak gelo, nggak sakit hati dengan biayanya, sudah tahu biayanya di depan. Nah itu mereka develop Uber dan Lyft, dan nanti juga banyak tempat-tempat lain. Gitu, jadi research buat mereka itu penting ya. Dan mereka juga plan ahead, mereka rencanain dulu tuh sampai as detail as possible ya.
karena memang juga mereka nggak pakai konsep Bismillah sih. Jadi kalau kita Bismillah dan rencanakan, nah itu kita double, kita harusnya lebih bagus ya, karena ada Bismillah di situ. Jadi mereka rencanain semua berapa orang yang dibutuhkan, nanti mereka mau launchingnya di mana, siapa aja yang digandeng, semuanya di-plan ya. Banyak sekali plan. Bahkan kalau nggak salah sampai 30% waktu mereka tuh dipakai untuk planning ya. 20-30% waktu kerja mereka dipakai untuk planning sebelum execution ya. Kalau kita kan eksekusi, ya betul juga sih. Cuman kalau nggak ada yang dieksekusi, apa yang mau dikerjain, kan? Dan di sana saya bersyukur karena ada abundant book source ini, maksudnya adalah buku atau referensi yang kita butuhkan untuk memulai suatu usaha, apakah itu konsep, apakah itu cerita dari pengusaha sebelumnya, atau misalkan leadership teori leadership, maksudnya apa namanya, tentang kepemimpinan. Mereka belajar dari contoh-contoh orang-orang yang pemimpin-pemimpin terdahulu. Mereka belajarnya dari buku-buku. Mereka bisa beli, mereka bisa sewa. Dan kalau misalkan mau lebih hemat lagi, bahkan ada teman-teman pakai Libgen itu, LIBGN. Teman-teman googling Libgen, nanti semua Libgen nanti akan masuk ke suatu portal di mana teman-teman bisa download e-book. Nah, e-booknya nggak bayar, gratis. Cuman itu bahasa Inggris, itu aja. Jadi teman-teman mumpung sekarang masih muda, ya belajar aja bahasa Inggris, latihan aja, nggak perlu yang harus perfect dulu. Yang penting teman-teman bisa baca bukunya, bisa memahami artinya, dan nanti teman-teman juga bisa lebih bermanfaat. Aksesnya, kalau akses ke luar negeri itu nggak harus juga teman-teman apa ya, sepintar banget, nggak juga sih. Teman-teman rajin buka buku dari luar negeri, insight-nya atau knowledge-nya dari mereka tuh luar biasa sekali. Dan yang terakhir juga reach out. Reach out itu maksudnya ada penulis buku ini yang keren banget nih. Saya suka. Ya ngobrol lah, nanti email sama si pembicaranya atau penulisnya. Atau misalkan ada CEO yang keren banget, reach out, email, bahasa Inggris ya. Kalau mereka bahasa Inggris, oke. Mereka nanti akan walaupun nggak langsung dibalas, pasti ada someday mereka juga akan balas. Atau siapapun. Teman-teman cari tahu, plan, research, cari tahu, dan reach out. Jangan diam-diam aja. Oke. Dan di situ juga teman-teman disarankan untuk punya sosial media tambahan selain Instagram dan Facebook ya. Jadi kita nggak cuma upload story-story kita minum es boba ya, tapi juga harus juga punya link sosial media namanya LinkedIn. LinkedIn itu LINKEDIN. Oke, teman-teman sign up di situ, daftar, lalu teman-teman nanti lengkapi biodatanya, nanti teman-teman bisa connect, bisa mengakses kumpulan orang-orang di bidang profesional, tergantung teman-teman di profesionalnya di mana ya. Nanti pelan-pelan teman-teman akan terbangun branding atau branding teman-teman sebagai seorang yang luar biasa dengan karakteristik teman-teman masing-masing. Tapi ini formal, sifatnya formal, berkontribusi teman-teman melakukan sesuatu. Oke, saya bikin perpustakaan mini di sini, teman-teman ceritakan di situ ya. Tapi karena ini untuk mengakses teman-teman. Tapi pada saat itu, ya saya tawarkan waktu itu dengan sangat cuma-cuma sekali. Bahkan saya yang datengin ke mereka satu persatu. Cuman pada saat itu saya kecewa karena responnya tidak seperti yang saya bayangkan. Saya pikir bahwa kalau kuliah di Amerika itu akan sangat tertarik sekali. Padahal itu sangat tertarik, sangat menarik sekali. Ya,
Jadi tidak ada sempat saya bagikan cerita tersebut, baru mudah-mudahan sekarang saya bisa cerita sedikit tentang bagaimana rasanya kuliah di Amerika ya. Kuliah, oke. Jadi saya berharap nanti teman-teman, dan saya berharap pada teman-teman juga memulai memupuk mimpi supaya bisa someday teman-teman bisa kuliah di Amerika. Nggak cuma melulu, saya juga nggak, tadinya memang kalau buat cerita sih nggak mimpi, cuman alhamdulillah bisa kesampaian. Lebih baik lagi kalau yang bermimpi ya, teman-teman di teman saya yang sesama penerima beasiswa itu, mereka mimpinya luar biasa. Jadi hasilnya juga lebih luar biasa daripada saya yang tidak terlalu bermimpi ya. Oke, dan mereka aksesnya jadi luar biasa sekali. Nah, teman-teman saya harap bisa bermimpi tidak cuma untuk kuliah nanti, oh saya mau kuliahnya di Samarinda nanti di Balikpapan. Nggak juga. Mau kuliah di Samarinda? Nggak juga. Mau kuliah di Jawa? Nggak juga. Di luar, ya. Di luar negeri. Banyak teman-teman yang benefit dan teman-teman bisa harapin. Yang jelas satu adalah teman-teman bisa mengakses jaringan yang internasional, ya. Teman-teman jaringan internasional, dan teman-teman bisa punya pengalaman. Pengalamannya adalah bagaimana menghadapi orang yang jauh berbeda dengan kita. Kita nggak biasa. Kayak ngadepin orang-orang yang nggak bisa bahasa Banjar, of course. Mereka bisanya bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Banjar. Ya kan? Jadi, bagaimana kita membangun kepercayaan diri itu sangat terasah banget ya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya lagi di waktu question and answer ya. Pada saat chat juga di teman-teman bisa lihat di situ, bisa baca. Maksudnya bisa kita bertukar pikiran di situ. Oh ya, dan materi IGTV, materi kemarin webinar saya waktu untuk bagaimana tips dan trik untuk scholarship, ya, itu juga nanti sudah ada di IGTV saya di Instagram. Teman-teman bisa cari Eka_Santoso_. Nanti teman-teman cari di sana, teman-teman salah satu postnya ada di situ. Nanti teman-teman bisa baca lagi. Oke. Nah, ini referensinya. Nah, ini yang salah satu lagi yang saya pelajari di Amerika adalah mereka mengutip referensinya. Harus ada referensi, jadi tidak kalau udah mengambil sesuatu, misalkan ini saya ambil dari Investopedia, oke saya taruhlah di sini. Jadi harus ditaruh di bagian referensi, menyatakan bahwa ini diperoleh dari website-website atau ya website mana aja yang saya ambil. Boleh copy paste lalu ditinggal, nggak dicantum referensinya. Right? So that will be all. Saya harap teman-teman nanti bisa mulai bertanya apapun. Oke, silakan saya kembalikan kepada Pak Wahyudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eka. Luar biasa tadi Pak yang materinya. Mulai awal tadi ya, dimulai dari apa sih feasibility study tadi. Jadi memang begitu penting Pak ya kita menyusun feasibility study sebelum kita benar-benar rencanakan usaha kita gitu ya. Ya kalau di manajemen gitu Pak ya, secara umum itu ada namanya itu, saya ingat rumusnya POAK tuh Pak. Jadi ada planning dulu. Nah, jadi apa-apa sebelum kita memulai bisnis perlu yang namanya perencanaan terlebih dahulu. Ya, tapi ya perencanaan artinya rencana tidak hanya sekedar rencana gitu ya. Setelah kita punya rencana baru kita mulai. Nah, tadi mungkin sedikit yang saya lihat tadi ada organisasi, jadi organize gitu Pak ya. Bagaimana nanti kita bisa sebelum memulai usaha kita atur minyak. Yang saya simak tadi Pak ya, mungkin tergantung niatannya atau tujuannya. Tujuannya apa maksudnya? Tujuannya apa misalnya? Apakah memang ya hanya murni untuk mencari keuntungan gitu ya? Ya kejarlah gitu ya keuntungan bagaimana. Nah ini kan kebetulan kami ini Pak ya memang basicnya memang manajemen dari program studi manajemen. Nah banyak sekali mempelajari tentang bagaimana manajemen pemasaran misalnya, bagaimana strategi pemasaran, belajar tentang bauran pemasaran gitu ya. Ya teori-teori yang mungkin mahasiswa ini banyak dapatkan selama perkuliahan. Kemudian keuangan, cash flow-nya gitu ya, agar nanti ke depannya ya kita mulai usaha betul misalnya sedikit kita rencanakan. Nah, penting juga misalnya modal ya, walaupun yang saya tahu modal itu sebenarnya
ya katanya ya nggak begitu ini juga modal sekarang, kita bisa kok misalnya menjadi reseller, kita bisa kok menjadi apa namanya dropship, ya banyak pelatihan-pelatihan yang mungkin banyak kita lihat di FBA dan pelatihan tanpa modal gitu ya. Ya mungkin itu bisnis apa yang kita mau bangun gitu ya, kita mau buat, kemudian sudah sesuai dengan passion kita. Nah, insya Allah kedepannya nanti bisa baik, berjalan dengan baik gitu ya. Bisa produk yang kita jual bisa lebih banyak laku di pasaran gitu ya. Ya, mungkin saya pengen partisipasi dari peserta seminar ini, mahasiswa. Saya, Pak. Mungkin ada yang kita Mau ketemu tanya, di sini Pak, ya. mau bertanya. Saya Pak ingin bertanya. Saya Rani, Pak. Iya Pak mau tanya. Saya, Pak. Sebentar. Ya sudah, saya mulai dari Nggak BEP sama sekali, nggak balik modal sama sekali. Bukankah biaya untuk biaya visibility study memang cukup tinggi untuk bisnis yang kompleks, tapi akan lebih mahal lagi kalau bisnisnya ternyata gagal. Bukan berarti kalau ada seperti yang saya ceritakan, bukan berarti kalau kita ada visibility study maka itu akan jalan lancar dan sesuai dengan perkiraan, belum tentu. Tapi at least kita menyimpan, kita bisa bersiap-siap. Kita tahu oke, ini bakal baik. Walaupun belum tentu nanti misalkan tahu ada corona jadi nggak bisa. Misalkan let's say, kita nggak tahu. Nah, paling nggak kita udah merencanain tuh. Kalau misalkan teman-teman buka UKM, oke, saya dulu mau buka jasa distribusi untuk untuk oleh-oleh PI Kepiting ada di Balikpapan. Pada saat itu PI Kepiting masih baru, belum ada customer-nya, ya, atau customer-nya baru customer retail satu-satu. Jadi saya siapin tuh saya list dulu data toko yang bisa saya taruh sebagai reseller atau cari reseller. Oh, saya lihat ada sekian puluh toko ada di Balikpapan yang bisa saya tempatkan, atau toko oleh-oleh atau toko retail. Nah, di situ saya lihat, oh mereka potensinya berapa, saya lihat biayanya berapa harga yang saya taruh untuk di sana, berapa keuntungan yang saya akan dapatkan dengan penjualan sekian, dan target penjualan saya berapa, biaya saya berapa, biasanya saya butuh tenaga kerja 1 orang, saya butuh kendaraan sebuah kendaraan, kayak saya buat keranjang 1, sesimpel itu. Atau inventory, saya butuh inventory apa enggak, kalau misalkan waktu itu nggak butuh, oke, nggak usah pakai inventory, biaya saya sekian, keuntungan saya sekian, oke, saya rasa cukup. Akhirnya setelah 3 tahun, saya bisa menjual dari 100 pieces per minggu menjadi 15.000 pieces sebulan. Itu kenapa pentingnya visibility study. Kalau kita nggak tahu, ya udah kita mau jual berapa nggak tahu, kita mau jual kemana nggak tahu. Bukankah jadi lebih ambiar kalau kita nggak pakai visibility study sebelum melakukan usaha, atau nggak? Ya udahlah kita ambil aja, jual, terserah, kita jual di Lapangan Merdeka atau kita jual di mana. Saya pernah coba tuh, saya jual di Lapangan Merdeka, rame sekali, yang beli berapa? 5, nggak efektif. Tadi kita cari alternatif solusinya apa, ya. Jadi bukan berarti semua visibility study akan jalan lancar, nggak juga. Jadi persiapan, walaupun biaya mahal itu relatif, ya, relatif, ada yang mampu apa enggak, ya, mampu bayar biaya segitu, ada yang cukup dengan visibility sederhana. Tapi jangan sampai enggak, karena kalau enggak ya nanti kerugiannya akan jauh lebih besar lagi. Misalkan kita mau buka toko tapi ternyata nggak laku, tokonya udah berapa rukonya? Bayar ruko 40 juta, 50 juta setahun, ternyata nggak BP. Kita nggak punya uang lagi buat sewa tahun depan. Wassalam. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, berarti memang harus benar-benar terencana Pak ya, kita lihat potensinya gitu Pak ya. Mungkin target pasarnya mungkin Pak ya, kepada siapa cocoknya misalnya produk kita atau makanan kita, oh cocok kok untuk semua usia gitu ya. Terus kita tahu juga nanti seperti Bapak bilang tadi, mungkin mencari reseller mana yang mau kita ajak kerjasama gitu ya. Nah lalu
biaya. Nah, lalu bagaimana soal biayanya, apakah kita butuh tempat atau tidak misalnya ya. Ternyata sebegitu kompleks juga kalau misalnya membuka cabang tadi Pak ya, Bapak tadi kan bercerita tentang membuka cabang mandiri Ya, betul. di Balikpapan yang memang ya sudah tergolong kota besar gitu ya. Karena perlu melihat juga kompetitornya gitu ya Pak ya. Kompetitornya mungkin apa saja, bank-bank apa saja, bank-bank besar apa saja yang mungkin yang sudah ada selama ini ya, sehingga perlu sekali ya feasibility studies ini. Oke, saya persilakan lagi pada siapa Saya, tadi Pak. yang mau bertanya pada Pak Saya, Eka? Pak. Ya, langsung mau tanya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, bertanya, Pak. wabarakatuh. Saya Siti Hajaria Salam. dari kelas 1 semester 4. Saya ingin bertanya. Tadi kan Bapak jelaskan feasibility tentang studi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah perlu dilanjutkan suatu usaha atau proyek bila dari hasil feasibility studinya itu salah satunya itu menghasilkan dampak negatif. Nah, terus sedangkan saya sebagai pemilik dari proyek tersebut itu tetap ingin melanjutkan proyek tersebut. Itu bagaimana penjelasannya, Pak? Sedangkan tadi Bapak bilang kan kalau misalnya menghasilkan dampak negatif itu tinggalkan. Itu bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. silakan Pak. Baik, silakan. Oke, jadi semua keputusan bisnis memang ada di pemegang keputusan. Jadi mulai dari pemilik atau si inisiator, founder, semua menjadi keputusan. Karena yang menanggung kerugian, keuntungan bukan keuntungan ya. Keuntungan belum tentu, tapi kerugian bisa jadi lebih dekat daripada keuntungan. Ya, kalau memang dari unsur negatifnya misalkan membuat keresahan dari warga. Nanti dilihat lagi resiko-resiko yang muncul. Apakah mau kita buka kafe misalkan, kayaknya bakal rame, tapi nanti akan mengganggu warga. Nah itu teman-teman bisa consider siap nggak dengan resiko tersebut. Kalau teman-teman siap, lanjutkan. Kalau teman-teman nggak siap, jangan lanjutkan. Karena nanti yang bertanggung jawab siapa? Harus ada yang bertanggung jawab dan harus ada yang harus ada yang melakukan action atas hal-hal seperti itu. Misalkan teman-teman mau usaha bikin pupuk kandang, tapi di sebelah rumah orang atau sebelah masjid. Nah, seperti itu. Untungnya ada, tapi nanti jamaah jadi terganggu. Oke, jadi teman-teman udah siap belum dengan tanggung jawab tersebut? Itu hal-hal kecil aja. Atau misalkan nanti untuk hal besar, teman-teman mau menerima limbah plastik dari luar negeri ditampung suatu tempat. Nah, ada untungnya. Nanti jual lagi, bisa ke pabrik tempe atau tahu sebagai bahan bakar. Ada untungnya, tapi teman-teman udah siap belum dengan resiko-resiko tersebut? Teman-teman kalau udah siap dengan resikonya dan siap bertanggung jawab, silahkan. Tapi kalau misalkan enggak, ya silahkan nanti dicari alternatifnya. Bukan berarti negatifnya itu bukan mesti untung atau rugi, ya. Jadi misalkan nggak ada resiko dari warga, nggak ada resiko sosial gitu ya. Tapi resikonya hanya kerugian, teman-teman udah siap nanggung, teman-teman punya cash yang cukup untuk menanggung kerugian, lanjutkan. Silakan teman-teman mau lanjut, silahkan lanjut. Tapi kalau enggak, kalau misalkan teman-teman punya risiko, tapi risikonya adalah negatif dari segi agama, masih mau lanjut, silahkan. Tapi dosanya tanggung sendiri ya. Tapi kalau misalkan ini bermanfaat bagi warga, dan nanti walaupun agak untung-untung sedikit atau bahkan rugi sedikit, teman-teman siap untuk cover, why not? Silahkan. Jadi it depends. Tapi kalau saya, kalau semua hal-hal negatif yang muncul, merugi dari segi accounting, dari segi pembukuannya, misalkan ada profitnya, nggak ada profitnya, terus nanti ada resiko sosial, gitu, resiko agama, semuanya negatif, ya buat apa? Why would we do that? Kalau nggak ada, saya memang ada untung. Kadang-kadang saya mikir, maksud saya itu kalau nggak ada untungnya ngapain? Pribadi ya. Tapi kan teman-teman ada pertimbangan lain. Oh ini bagus buat ini. Memang ada ruginya tapi bagus buat ini. Teman-teman siap? Silahkan. Yang penting teman-teman udah tahu. Karena feasibility, saya bilang feasibility study tersebut, rencana yang udah kita bikin, tidak menjamin bahwa akan 100% baik. Apalagi nggak direncanain. Ya, teman-teman sudah tahu akibat yang begitu muncul, teman-teman siap mengcovernya, silahkan. Tapi kalau enggak, mending yang lain aja. Oke? Masih ada hal-hal bermanfaat. Karena satu lagi terakhir mungkin, sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau ada teman-teman bisa memberikan manfaat, itu baik. Tapi kalau apa yang teman-teman kerjain nggak ada manfaatnya buat diri sendiri atau orang lain, ya mending nggak usah.
Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Thank you. Makasih Bapak. Bapak, Mic-nya suara Bapak Bapak. mati, Pak. Gak ada suara Bapak. Sorry. Maaf. Saya ulang lagi. Ya, tadi ya mungkin sudah cukup lengkap tadi penjelasannya PK bahwa ya bisnis apapun ya kita harus pikirkan secara matang. Baik dari awal terencana feasibility studies gitu ya. Terus kita juga pikirkan resiko bahwa kita punya passion usaha yang misalnya seperti kafe misalnya. Kita kafe, saya mau yang kafe, kan ada ya beberapa kafe yang saya nggak perlu sebut namanya, saya sebut nama kafenya gitu ya. Kadang ada nggak satu waktu sih kayaknya rutin gitu ya. Buat live musik cadas, musik hardcore atau musik rock gitu ya. Nah itu konsekuensinya misalnya ada beberapa komunitas tertentu mereka suka gitu ya. Mereka suka yang ketika hadir di konser live di berpakaian serba hitam misalnya. Terus ya itu hingar-bingarnya itu, nah itu nanti ya pemilik kafe tadi kan harus mungkin ya mungkin kalau dari segi kita bisa mendatangkan orang-orang yang hobi tadi musik keras tadi gitu ya, musik rock yang hardcore tadi misalnya, ya itu suka gitu ya datang berombol gitu ya karena memang ada komunitas sendiri. Nah ketika hadir ya ini pemilik kafe kan harus memikirkan gimana nanti dengan rumah tetangga dekat atau bersebelahan dengan kafe tadi gitu ya. Ya paham lah, saya nggak perlu sebut di mana gitu ya. Karena pasti kita lewat pun itu sangat berisik sekali. Ya itu tadi. Jadi ya paham dengan konsekuensi sebelum memulai usaha tadi kan kita tahu dulu kita rencanaku, kemudian apa namanya segala macam resikonya juga, konsekuensinya juga. Ya kalau memang sudah siap, apalagi tadi sebenarnya manfaatnya buat orang apa gitu ya. Nah mungkin untuk kalangan tertentu oke lah gitu ya untuk yang hobi yang tersalurkan. Tapi kan sebagian atau kebanyakan orang mungkin tidak suka yang seperti itu. Ya mungkin dicari solusinya, mungkin lebih tertutup lagi, tidak usah outdoor atau indoor yang kedap suara, mungkin dimungkinkan gitu ya. Ya itu saya menambahkan sedikit. Baik, saya persilakan kepada teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Ini mumpung masih ada waktu ini, masih 15:08, masih setengah 4, masih setengah jam kurang lah. Masih ada waktu lagi, mungkin kita bisa diskusi lagi. Gimana? Atau saya sambil tanya dulu ya, Pak Eka, mengenai apa namanya? Berarti cukup lama juga Pak Eka ya, jika kita memang ingin mempersiapkan untuk studi ke luar negeri gitu Pak ya. Kemudian tipsnya nih Pak untuk yang mencari jalur beasiswa nih. Apakah dari segi bahasa Inggrisnya harus benar kita kuasai atau syarat TOEIC ya kalau nggak salah dipersiapkan secara matang ya Pak Eka kalau kita memang mau studi ke luar negeri gitu. Oke, jadi kalau memang kita untuk studi di luar negeri, nih saya sebentar ya.
isi. Ada suara di chat aja. Ketik aja, diketik. Ya, Pak Wahyudi, ini mohon maaf ya, ada keperluan sangat mendadak sekali. Oh Ini, ya, oke. nanti teman-teman boleh nanti kasih pertanyaan nanti lewat Pak Wahyudi, nanti kirim ke saya, nanti kita email balik ya. Saya mohon maaf sekali. Boleh, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya Oh saya ya, pamit dulu. ya terima kasih banyak Pak ya, Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eka untuk bisa meluangkan waktunya. Nah, Pak Ekanya pergi. Oke. Kalau ada yang mau bertanya apa materi tentang apa ya, materi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eka, nanti japri aja ya, japri di WA aja ke saya, terus nanti saya tampung pertanyaannya, jawabannya nanti akan dibalas lewat email Pak Eka kepada saya, nanti saya sampaikan gitu ya. Saya sampaikan di WA atau lewat beberapa teman, saya broadcast. Ya, oke. Karena pematerinya sudah left tadi ya, sudah meninggalkan kita. Ini gimana? Saya akhiri aja ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Kalian kalau tanya ke saya juga sayanya nggak terlalu paham banget tentang konsep feasibility study gitu ya. Oke, kalau tolong berita acara lagi. Tolong daftar hadir. Daftar hadirnya diisi ya. Di mana, Pak? Daftar hadirnya diisi, ada link yang saya kasih ke beberapa temannya. Saya broadcast atau saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. Di sini dulu. Saya lupa tadi. Di grup enggak ada Gajar tadi kayaknya udah besar. Oh, ya Kak, aku udah ada buka grup soalnya. Yang ini yang Bitly daftar hadir 20 Juli 2020 ya. Oke, nanti diisi ya. Pak, Kenapa? Ada yang mau tanya lagi? itu nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti dikirim ke Bapak kah? Iya, kirim ke saya ya. Sampaikan. Oh, Pak. Ya, nanti buat saya sampaikan. Ya, harusnya kan karena ini materinya tentang feasibility study oleh Pak Eka, ya Pak Eka sebenarnya yang lebih kompeten menjawab atau yang lebih dari segi keilmuannya dia lebih menguasai gitu ya. Karena memang beliau ini orang pintar gitu ya. Beliau pintar. Ya, dia lulusan UGM itu sebenarnya sejarah matematika. Ini saya jelasin lagi nih. Sejarah singkatnya dia tadi, karena dia menggunakan bahasa Inggris semua tadi, cuman paling tadi poin-poinnya aja. Dia sebenarnya cuma lulusan matematika di UGM, tapi dia ada ketika ada kesempatan untuk jadi kalau ini berdasarkan yang saya tahu ya, kalau kalian setelah lulus ingin masuk ke dunia perbankan. Nah, kalau mau karirnya itu kinclong, bagus gitu ya. Itu jangan kalian merangkak dari bawah jadi marketing. Enggak, bukan dari marketing. Jadi ada jalur yang namanya bisnis di BDM. Saya ingat banget dulu. Makanya kan ada di ini ya. Business Development Manager. BDM itu jadi semacam training 6 bulan kalau nggak salah ya. Ya tergantung sih 3 bulan atau 6 bulan. Tapi selama training pun itu digaji. Jadi benar-benar fokus materi tentang perbankan, bank yang di situ gitu ya. Misalnya dia kan awal mula karirnya kan dari Mandiri. Nah, setelah lulus itu biasanya itu pasti kalian mulai dari memasarkan produk. Enggak, itu pasti kalian kalau misalnya mulai dari BDM, Business Development Manager, ya semacam pendidikan sebenarnya. Nah, nanti ketika kalian sudah keluar dari situ, nah nanti akan ditempatkan, mungkin sesuai domisili. Nah,
Itu tadi makanya yang saya baca gitu ya, posisinya itu posisi penting semua gitu ya. Bahkan kepala cabang di Bank Muamalah, pernah di Bank Mandiri gitu ya, di Balikpapan. Itu ya, terus gimana caranya Pak? Ya cari aja informasinya sendiri ya. Cari aja informasinya sendiri, bagaimana caranya bisa bisa ikut. Misalnya kalau yang tertarik sama ini ya, tapi konsekuensinya sih kalian karirnya tidak digrogot gitu ya. Kalian mau mulai karirnya nanti minimal itu memang di tingkat 1 gitu ya, misalnya seperti Balikpapan. Nah, itu nanti panjang sudah kalau bukan lulus, selesai di situ pasti dia punya posisi penting. Nah, terus keluar dari situ ke tempat lain pun bisa lebih gampang. Misalkan dari Mandiri malah loncat ke bank syariah, dari konvensional loncat ke syariah gitu ya. Nah, karena dia punya basic tadi bahasa Inggris yang bagus, makanya dia ada apa namanya, ingin memperdalam lagi gitu ya, apalagi nih masalah bisnis, karena dia kan pasti selama kerja itu kan pasti tadi bagaimana mengukur feasibility studies itu ya saya juga istilahnya ya baru tahu ya, karena memang ini orang buka usaha bagus nggak gitu ya, prospek atau enggak, lihat misalnya ya banyak sih faktor atau yang membuat hal dia banyak tahu tentang bisnis, makanya dia tahu dengan bisnis. Makanya dia kan kuliah di Akron University. Saya tadi mau tanya Akron itu di negara Amerika Serikat bagian mana, karena kebetulan beliau tadi sudah karena ada urusan mungkin ya, karena ada urusan jadi tidak bisa lanjut lagi tadi. Ya, itu sih ya. Apapun pertanyaan, jadi tolong ini kan saya ya ini berdasarkan ya nggak apa-apa nih mumpung masih ada waktu ya. Based on experience, nah saya pakai bahasa Inggris sedikit. Berdasarkan pengalaman memang betul gitu ya kalau memulai usaha. Ini saya mau tanya dulu. Ini banyak yang saya nggak kedengeran. Banyak yang ini nggak? Yang sudah ngambil studi kelayakan bisnis nggak? Iya Pak. Sudah banyak Ada. Ya, memang membahas tentang itu ya, feasibility studies ya, hal-hal Iya, apa Pak. saja gitu ya, bener ya? Iya Pak. Ya. Iya Pak. Oke. Ya karena tadi saya basicnya bukan orang manajemen sih, ya sambil belajar juga sih. Oh ternyata ya memang betul gitu ya, based on experience, berdasarkan pengalaman. Misalnya pengalaman ini bisa dari saya atau dari sekitar gitu ya, atau dari yang saya lihat gitu ya. Ya memang perlu, karena bisnis itu memang betul gitu ya. Bisnis itu tidak benar yang tidak mulai. Memang ada sih slogan bilang mulai aja dulu gitu ya. Ya itu betul juga, betul. Modal nekat lah istilahnya mulai. Karena kalau cuma action aja dulu gitu ya. Tapi kalau action tapi nggak tadi kita nggak pelajari dulu feasibility studies-nya ya, ini karena tadi sambil belajar juga nggak tahu nih bagus atau enggak usahanya, kita lihat dulu potensinya gitu ya. Ini bakalan barang ini laku atau enggak gitu ya. Target pasar kita barang ini benar-benar nanti disukai nggak oleh banyak orang, oleh anak-anak muda gitu ya. Terus dari segi harga apakah terjangkau atau tidak gitu ya. Nah, ini sebenarnya penting, betul prinsipnya manajemen bahwa perlu adanya perencanaan dulu. Nah, kan ada planning, terus organizing, baru actuating, baru di act gitu ya, baru bertindak. Nah, tapi kan bertindak tadi ya berdasarkan mulai awal yang kita rencanakan dulu gitu ya. Organizing disusunlah semua tadi. Organizing tuh ini ya yang kita kaitkan ini, misalnya kalau kalian kan awalnya belajar di mengantar bisnis, organizing itu tadi misalnya seperti kita kumpulin dulu misalnya reseller, kumpulin dulu toko-tokonya siapa aja gitu ya, terus tahu dulu segmentasinya itu untuk siapa gitu ya misalnya, terus disukai atau tidak misalnya makanan kah atau produk kah yang kita jual, yang mau kita jual gitu ya. Ya benar, memang perlu biaya nih, apalagi tergantung, ini kan biaya itu relatif ya, semakin kecil, kalau usahanya kecil mungkin ya kecil juga, feasibility studies itu mungkin nggak banyak lah, yang mungkin kita susun dulu untuk testernya dulu, kita coba, oh ternyata bagus, responnya bagus, ya udah lanjutkan gitu ya kan, di awal kan tadi ada bilang baik, ya udah lanjutkan. Tapi ketika misalnya kita coba nggak bagus responnya ini, ya itu tergantung ke kalian lagi mau tetap lanjut usaha di
jenis yang tadi gitu ya, sektor yang tadi, atau memang mau atau apa namanya bisnis yang sebelumnya tadi, atau kalian mau ganti usaha yang lain ya. Jadi artinya ya memang ada seperti Bob Sadino itu bilangnya ya yang penting mulai aja dulu. Ya, tapi betul juga gitu ya. Karena ada juga orang ya masih bagus planning ditulis gitu ya, atau mungkin dia sudah buat feasibility studies tapi actionnya nggak ada gitu ya, actionnya nggak ada. Nah, ya balance lah, istilahnya balance ya. Kalian sudah buat perencanaannya, dipelajari dulu, ini bagus atau enggak. Ini apalagi dan sekarang ini kan, pandemi ini kan, aduh kira-kira apa yang cocoknya. Misalnya kita mau, ya sekarang ini kan banyak orang yang dulu punya usaha kan pasti bagus nih, bisnis misalnya jasa ini ya, jasa apa namanya itu, WO, wedding organizer ya kan. WO sekarang ya memang kan ya nggak karena pandemi terus orang-orang jadi membatalkan pernikahan, batal nikah gitu ya. Enggak, kan tetap nikah tetap ada, tapi kan tidak bisa menggelar pesta yang besar-besaran kan, nggak bisa menggelar resepsi. Nah, yang mungkin secara besar-besaran kan nggak bisa lagi sama WO tadi nih ya kan, yang tangkapan duitnya itu besar gitu ya. Tangkapan duitnya kan banyak gitu kan. Dekorasinya belum apa itu, makanan itu kan nggak mungkin cuma 100 200, bisa 500, bisa 1000 kan, pasti banyak konsumsinya itu kan, pasti banyak apa namanya, itu banyak lah misalnya dari cateringnya, untung besar nih catering misalnya, terus dari WO dekorasi besar, gedungan pasti gedung mengurukku, misalnya gedung lah ukuran yang besar kita anggaplah yang paling besar itu kan misalnya dekorasi gedung, terus apa namanya cateringnya kan besar, duitnya juga gede gitu ya, duitnya besar gitu ya. Nah tapi ketika sekarang kan ya pasti kalian nggak punya angan-angan gimana mau buka WO ya. Sekarang jangankan yang itu ya, WO yang ada aja yang mau nggak mau mereka mencari-cari atau menawarkan ke jasa mereka ke siapa. Tadi ya mungkin ada mau gelar nikah, ya udah nggak apa-apa sederhana aja. Dekorasi rumah, ya kan rumah, cuma yang diundang tetangga dekat kan nggak bisa rame-ramean juga. Jadi kita sharing-sharing aja ya. Ini sampai sudah mau habis nih berdasarkan based on my experience aja sih, pengalaman. Berarti kan kita cari lagi usaha apa. Ya pintar-pintar lah mencari peluang. Ya karena saya tahu lah beberapa dari kalian kan mungkin sudah memulainya dari usaha online gitu ya. Jangan salah langkah gitu ya. Jangan salah langkah. Ini kalau memang tertarik dengan bisnis ya, karena saya yakin sih memang nggak semua sih yang mau terjun ke dunia bisnis, takut misalnya risiko. Misalnya, nah tadi kan dibilang risiko gitu ya, risiko. Ya risikonya nanti bagaimana ya gitu ya. Risikonya kalau kita rugi, terus kita nggak punya uang cash. Kalau punya uang cash, nah terus yang paling penting lagi nih, nah tapi nanti ya kita bahas kalau kita ketemu di semester 7, atau kalau mau ada yang ngambil di semester 5, semester depan ada yang mau ngambil lebih dulu. Misalnya memulai usaha, tapi usaha nih sudah berjalan, terus pengen usahanya besar, terus mulailah tergoda untuk pinjam di bank. Nah, misalnya ini nggak apa-apa nih, out of the record tadi yang nggak ada disinggung ya, walaupun Pak Eka kan memang mantan ya artinya memang pernah berkecimpung di dunia perbankan gitu ya. Ya, ini bagi pengusaha sendiri ya perlu itu lagi tadi, perlu diperhitungkan lagi gitu ya, perhitungkan kalau minjem di bank kira-kira bagaimana gitu ya. Memulai usaha, kalau bank itu kan usahanya harus sudah berjalan gitu ya, misalnya 2 tahun berjalan, terus perlu tambahan modal. Nah ini biasanya tambahan modal ini untuk tadi memperbesar usahanya, mau banyakin lagi. Sudah, oh ini bagus nih jualan ini misalnya gitu ya. Jualan tas ini udah bagus, jualan daster ini udah bagus, mau buka toko yang besar lagi gitu ya. Mau memperlebar sayapnya lagi, misalnya mau ngirim ke luar kota gitu ya. Ngambilnya pengen jumlah yang lebih banyak, karena kan biasanya reseller, distributor atau supplier itu pasti menawarkan harga yang lebih murah kalau kita mengambil banyak dalam jumlah yang banyak gitu ya, jumlah yang banyak. Terus nggak punya modal terus gimana? Nah ya maksudnya ya hati-hati juga, hati-hati kalau memang sudah tahu ilmunya, memang bagus, tahu resikonya nanti bagaimana ya terhadap usahanya, terhadap keberlangsungan usaha. Ya kan perlu mikirin cicilannya gitu ya, nggak cuma pokoknya bunganya gitu ya. Ya karena banyak pengusaha itu ya tidak bisa memanage keuangan dengan baik, tidak bisa memanage cash flow-nya dengan baik, sehingga ya usahanya tadi entah misalnya mandek gitu ya,
rugi misalnya, sepi gitu ya. Nah, kalau sepi bank mempertimbangkan, ya udah kalau sepi nggak usah bayar, nggak mungkin, nggak ada pemasukan, omset kita berkurang, malah lebih besar kredit yang kita bayarkan tiap bulan dibandingkan omset. Nah mau nggak mau kan bank nggak mau tahu, bank ya tetap harus terima ya sejumlah yang ini misalnya, walaupun kita nggak ada penghasilan gitu ya saat itu, tidak ada omset. Nah ini perlu dipertimbangkan ya, kalau bisa sih dihindari. Ini aman sudah ya, kadang-kadang Pak Eka saya bilang kalau bisa sih dihindari ya, nanti kita ketemu di semester 7 banyak bahas tentang ini. Kalau bisa sih ya, artinya kalau bisa ya itu tadi modal yang kalian kumpulkan keuntungan itu kumpulin aja, hanya nabung gitu ya, sedekah juga diperbanyak. Ini kalau mau misalnya aja. Ini tambahan aja sih, out of the record. Mungkin kalau keluar tema ya, sebenarnya ya masih banyak mungkin dari teman-teman mau tanyakan kepada Pak Eka, karena beliau tadi mungkin ada urusan. Ya setidaknya ada beberapa hal yang sudah tadi disampaikan gitu ya. Nah ini menarik ya. Saya pernah ikut pelatihan online gitu tentang tadi disebutkan kan bisnis model kanvas. Nah itu betul, bisnis model kanvas itu kita mau buka usaha, kita perlu tadi potensinya dulu bagaimana, ini bagus atau enggak, prospek atau enggak gitu ya. Ruko, sewa toko berapa sewanya, kita sewa tenaga kerja, alatnya, inventory peralatannya gitu ya. Saya pernah belajar memang bisnis model kanvas, tapi benar-benar sekarang lupa karena kemarin saya hanya sekilas saja tuh, saya disuruh buat PR kemarin, saya suruh buat gitu ya. Nah saya lupa naruhnya di mana gitu bisnis. Nah itu bisnis model kanvas itu seperti itu. Nanti tujuannya apa, targetnya siapa. Nah itu untuk mempermudah lagi gitu ya. Untuk mempermudah, menguraikan lah istilahnya. Ini tujuannya apa, segmentasinya siapa. Nah itu bagus tuh, coba nanti cari googling bisnis model kanvas. Ya kalau memang tertarik bisnis, ya benar-benar teman-teman ya, saya pengennya kalau pengen terjun bisnis well prepare tuh, maksudnya dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan matang, jangan asal tiba-tiba udah gitu ya, nanti malah boncos, nanti malah rugi. Ya kalau rugi ya nanti ya itu tadi harus siap dengan resiko ya, segala macam resiko ya. Kalau mending kecil mulai, oke, bagus, kita rencanakan dulu. Rugi ya nggak rugi amat, nggak besar kerugiannya. Tapi kalau udah besar gitu ya, kita nggak bikin feasibility studies yang benar-benar matang tadi ya seperti dijelaskan. Nah research tuh penting tuh, penelitian, research, kemudian mana tadi ya, harus tahu aja hal-hal sebelum membuka usaha, rencana organisasi. Nah organisasi itu tadi memanage mungkin kita atau misalnya kalian sendiri misalnya, itu benar-benar usaha online itu sebenarnya startup juga, misalnya online yang ini ya, yang besar ya, misalnya Lazada, Shopee, itu bisnis startup yang artinya nanti kita bisa menampung orang-orang berjualan di situ. Nah startup tuh gitu, kita menggandeng orang-orang untuk berjualan di situ, kita menjadi partnernya mereka, kita membantu mereka. Terus di Growget ada nggak bisnis startup? Ada ya, semacam Gojek itu ada kan, ada beberapa yang kecil-kecil buka startup, ada juga yang menjadi penghubung, dia tukang promosikan nih biasanya di ini ya, di Instagram nih. Kalau teman-teman di sini yang Instagram followernya udah banyak kan pasti aji mumpung usaha baru untuk produknya kalian promosikan gitu ya. Nah, itu kan termasuk ya, artinya promosi ya kan tadi, bagaimana kita itu bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu ya, membantu usaha. Ya kalau bisa, saya pernah juga ada kalimat bahwa kalau bisa kita sukses itu tidak sendiri sukses, kita ajak-ajak orang lain, kita ajak teman kita. Kalau kita sudah sukses di bisnis ini ya jangan pelit berbagi ilmu. Ini tips ya, jangan pelit untuk berbagi ilmu, sharing gitu ya. Udah itu aja untuk daftar hadir, karena sudah tidak ada lagi pematerinya. Sudah banyak berkurang juga nih partisipannya. Saya akhiri juga ya, karena udah 3:30. Terima kasih partisipasinya pada teman-teman. Kita masih ada hari Rabu, insya Allah mudah-mudahan juga tidak ada kendala. Mudah-mudahan Pak Rinaldi nanti bisa mengisi. Nah ini kalau hari Rabu mungkin kita nanti membahas tentang ekonomi ya, karena kita berkaitan sama mata kuliah yang saya ajarkan gitu ya, ekonomi internasional. Ya berarti nanti kita bahas tentang ekspor impor, pengaruh. Nah apalagi ini kita kaitkan lagi dengan keadaan sekarang kan,
COVID. Nah, pengaruh COVID itu bagaimana terhadap dunia usaha? Bagaimana dunia usaha lagi? Bagaimana COVID ini ekspor impor? Saya ingatnya tadi ya dunia usaha. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap ekspor impor? Kita lihat ekspornya bagaimana, impornya bagaimana. Terus ya banyak hal ya nanti kita bahas, atau masalah ekonomi lainnya nanti banyak kita bahas. Ya, untuk daftar hadirnya tolong diisi, tapi saya tidak berpatokan bahwa hadir atau tidaknya itu dari situ aja. Saya hanya untuk sebagai berita acara saya aja. Nah, saya perlu berita acara karena mungkin suatu saat saya perlukan kalau saya pengajuan jabatan fungsional ya. Kalau mau dosen seperti Pak Akmal